obat yang warna Bapak Ibu pernah lihat lingkaran warna biru? Ya, itu berarti apa Bapak Ibu? Kalau warna biru itu berarti obatnya hanya bisa dibeli di toko obat atau di apotek. Kalau misalnya Bapak Ibu menemukan itu bukan di toko obat atau di apotek, berarti yang jual salah. Contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya itu adalah obat-obatan sirup yang ada kombinasinya Bapak Ibu. Terus yang terakhir, apalagi Bapak Ibu? Lingkaran apa warnanya? Lingkaran warna merah. Ya, jadi kalau merah itu berarti Bapak Ibu untuk mendapat itu harus dengan resep dokter. Kalau nggak ada resep dokternya, nggak bisa dikasihkan. Contohnya apa Bapak Ibu? Kalau lingkaran merah, pernah dengar amoxicillin? Ya, amoxicillin itu harus pakai resep dokter Bapak Ibu. Nggak bisa Bapak Ibu beli tiba-tiba ke apotek beli amoxicillin, itu nggak bisa. Oke. Ya sudah, itu pembukaan dari saya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Ibu Trita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh. Beliau adalah salah satu opa Korea katanya. Ya, kayak opa Korea. Ya, baik. Tapi sebelum kita mulai, sebelum saya panggilkan narasumber kita hari ini yaitu Mbak Frida, salah satu apoteker kita. Saya akan menyapa dulu sobat online yang ada di rumah hari ini, karena hari ini kita live Instagram. Silahkan bisa yang punya akun Instagram, silahkan buka akunnya Rumah Sakit @RSUD Dr. Abdul Rahim. Selamat pagi Bapak Ibu yang sedang ada di rumah, sobat online, sehat-sehat selalu. Silahkan join bersama kami di akun Instagram kami @RSUD Dr. Abdul Rahim. Kami hari ini ada penyuluhan, ada pemberian edukasi tentang strategi minum obat selama berpuasa, sambil masak, sambil berkebun, sambil bersih-bersih rumah mungkin. Silahkan didengarkan ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan panggilkan narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah salah satu apoteker yang ada di rumah sakit, yang selama ini bekerjanya di balik tembok, bukan di balik layar. Beliau sehari-hari bertugas menyiapkan obat-obatnya panjenengan. Kalau kontrak rumah sakit, memastikan ketersediaan dan kecukupan stok obat selama di rumah sakit. Ya, jadi kerjanya selama ini memang nggak kelihatan di depan, di balik tembok, karena kita nggak punya layar, bukan di balik layar ya, di balik tembok. Baik, segera kita panggilkan Mbak Frida. Silahkan. Ada tepuk tangannya. Baik, terima kasih Mbak Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah sehat, meskipun ada yang sakit ya. Saya doakan semoga yang sakit bisa segera diangkat penyakitnya. Sudah tepat pilihannya ke RSUD Dr. Abdul Rahim Situ Bondo. Pak Ibu, saya mohon izin untuk perkenalan diri dulu ya. Saya Frida, apoteker di RSUD Dr. Abdul Rahim. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Irma tadi, jadi apoteker ini adalah yang mengurusi tentang obat. Sudah pernah ketemu apoteker di rumah sakit? Ada ya, kalau ngambil obat ya. Nah, jadi kami yang memastikan obat-obat yang dikonsumsi Bapak dan Ibu ini sudah tepat. Nah, hari ini kita akan ngobrol nih ya, akan berbagi tentang gimana sih strategi minum obat saat berpuasa. Karena mengingat sebentar lagi nih ya, minggu depan insya Allah kita akan menyambut Ramadan. Tentunya kita sebagai umat muslim akan menjalankan ibadah puasa. Sebelumnya saya mau tanya ke Bapak Ibu, ada gak yang minum obat secara rutin setiap hari? Ada. Bapak minum obat secara rutin? Minum obat apa Pak? Jantung. Ada berapa obatnya Pak? Banyak ya Pak, 5. Berapa
kali sehari ya. Kira-kira kalau puasa nanti minumnya gimana? Bapak bingung nggak? Ya, iya, oke Pak. Oke, Bapak Ibu semuanya di sini mungkin ada yang bingung ya. Gimana sih cara kita untuk minum obat pada puasa supaya tetap sehat dan ibadahnya lancar? Nomor antrian 10, silakan menuju loket 7. Kenapa sih harus diatur minum obatnya pada saat berpuasa? Karena kan durasi puasa itu Nomor lama ya, antrian 11, bisa 13 silakan sampai menuju 14 loket jam. 4. Ya tentunya pola makan kita akan berubah. Biasanya minum obat itu pas makan. Nah sekarang kan dia nggak makan. Gimana dong? Ya ini kan jadi masalah utama. Jadi perubahan waktu makan yang hanya terkonsentrasi di saat sahur dan buka, seringkali itu bingung. Pasien itu harus rutin minum obat, terutama untuk yang frekuensi tinggi. Maksudnya frekuensi tinggi yang harus 3 kali sehari, bahkan ada yang harus 4 kali sehari. Itu kan akan membingungkan. Otomatis Bapak Ibu kan jadi gimana caranya ya? Kemudian kenapa sih kok harus ada strateginya? Jadi tujuannya itu untuk memastikan efektivitas obat yang Bapak Ibu konsumsi itu tetap terjaga. Dengan adanya perubahan pola makan ini efektivitas obatnya tetap terjaga sehingga penyakitnya terkontrol. Kemudian tanpa membatalkan puasa, membahayakan kondisi kesehatan selama pasien beribadah. Jadi tujuannya itu ya, ibadahnya jalan lancar, tapi obatnya bisa efektif, penyakitnya juga terkontrol. Nah, kemudian Nomor yang paling antrian penting 12, lagi ya Bapak Ibu, silakan menuju loket 7. konsultasikan dengan dokter atau apoteker sebelum mengubah jadwal atau dosis obat secara mandiri. Jadi Bapak Ibu tidak boleh mengubah dosis atau cara minum obat secara mandiri. Harus konsultasi ke dokter ya. Jadi kalau sudah waktunya kontrol ini pas ya, nanti bilang ke dokter nanti apakah ada dosisnya apa disesuaikan atau gimana kan ya. Jadi tidak boleh untuk mengubah sendiri. Sudah saya nggak minum karena saya puasa, sudah saya nggak minum obat, nggak apa-apa juga gitu, nggak boleh ya. Harus tetap minum dan konsultasi ke dokter atau apoteker. Itu pendahuluannya. Nah, langsung ya Bapak Ibu ya. Ini adalah panduan penyesuaian dosis obat dari jadwal 24 jam ke rentang buka dan sahur. Untuk minum 1 kali sehari ini adalah kategorinya aman. Jadi bisa diminum waktu buka ataupun diminum waktu sahur. Pilih waktu yang nyaman. Kalau nyamannya bisa waktu buka puasa, ya buka puasa, waktu buka puasa, tapi harus ingat konsisten. Gak boleh kalau sekarang minumnya sahur, besok minumnya buka. Jadi kalau mau buka ya buka aja senyamannya pasien, pokoknya minum dulu. Ya. Kemudian untuk yang 2 kali ini masih standar ya. Jadi bisa dipilih membagi dosis menjadi 2 waktu. Di awal atau di akhir puasa. Jadi bisa, kalau 2 masih standar lah ya, masih bisa diatur. Nah, yang 3 kali ini gimana? Yang 3 kali ini harus dengan konsultasi dokter. Apabila ada penyesuaiannya, biasanya begini, ada yang biasa minum 3 kali sehari. Kita konsultasikan ke dokter. Mungkin ada pilihan lain obat-obat yang daya kerjanya panjang, sehingga kita bisa minum obat hanya 1 kali atau 2 kali. Jadi wajib dikonsultasikan. Tetapi kalau memang tidak ada, biasanya kita bagi antara sahur, jadi habis buka, tengah malam setelah tarawih, habis itu sahur. Tapi yang paling penting harus dikonsultasikan ke dokter. Tanya ke dokternya apakah ini dok bisa digantikan minum 1 atau 2 kali. Seandainya tidak bisa disiasati dengan
setelah buka, setelah tarawih, habis itu sahur. Jadi seperti itu. Masalahnya yang bahaya adalah yang 4 kali sehari. Ini terlalu sering. Jadi saran dari kami ini kita konsultasikan ke dokter. Apakah bisa diganti dengan obat yang frekuensinya lebih sedikit? Ya, Bapak Ibu ya. Kalau 1 kali itu masih aman. 2 kali standar lah ya. Sahur sama buka. Kalau 3 kali konsultasi penyesuaian aja. Kalau yang 4 kali harus konsul ke dokternya. Tapi saya kira kalau yang 4 kali mungkin jarang ya untuk minum obat. Tapi 1 kali, 2 kali biasanya kayak obat jantung, hipertensi 2 kali. Paling banyak itu 3 kali. 3 kali juga harus sih. Paling biasa 3 kali itu antibiotik. Ya, jarang untuk obat kronis yang Nomor antrian 13. Silakan menuju loket 4. Nah, setelah itu tadi frekuensinya ya 1 kali, 2 kali. Sekarang ada nggak obat yang diminumkan setelah makan Nomor atau antrian sebelum makan? 13. Silakan menuju loket Gimana 4. caranya? Jadi kalau sebelum makan berarti harus diminum pada saat perut kosong ya. Nomor Nah, gimana antrian kalau perut kosong? 14. Silakan menuju loket 4. 30 menit sebelum makan sahur. Jadi kalau mau minum ini ya, minum obat, yang obatnya ini harus diminum sebelum makan. Jadi kalau 2 kali sehari bisa diminum 30 menit sebelum makan sahur. Jedanya 10 menit kalau kosong. Kemudian 30 menit setelah berbuka. Tapi awali dengan air putih atau kurma sebelum makan besar. Jadi kalau mau minumnya mau berbuka, diminum pas berbuka 1 kali sehari dan sebelum makan. Jadi Bapak Ibu boleh minum dulu atau makan kurma, dikasih jeda 30 menit. Setelah itu baru makan besar. Itu ya, paham ya Bapak Ibu? Kalau obatnya itu harus dikonsumsi dalam perut kosong, ya. Sedangkan kalau sesudah makan, berarti harus obat itu akan bekerja jika perut ini ada isinya, ya kan? Jadi perutnya terisi. Bagaimana caranya? Bisa setelah sahur atau makan besar saat berbuka. Umumnya diminum 5 sampai 10 menit setelah makan selesai. Jadi setelah sahur ya, atau mau setelah buka, ditunggu 5 menit sampai 10 menit baru minum obatnya. Itu lebih efektif ya Bapak Ibu ya. Jadi itu untuk yang sebelum atau sesudah makannya. Gak paham ya Bapak Ibu? Kemudian, nah, ada yang tanya nggak sih, obat apa sih yang tidak membatalkan puasa? Jadi itu ya, obat yang tidak membatalkan puasa. Nomor antrian 15. Silakan menuju loket 2. Tetes mata. Ibu ada yang ya, pakai tetes mata ya. Jadi tetes mata tidak membatalkan puasa. Kemudian tetes telinga, Nomor tetes antrian hidung 15. Silakan menuju loket telinga 2. diperbolehkan selama cairan tidak tertelan masuk ke tenggorokan. Jadi yang tetes telinga, tetes hidung tidak membatalkan puasa. Nomor selama antrian memastikan 15. tidak masuk ke Silakan tenggorokan. menuju loket 2. Jadi kalau masuk ke tenggorokan bisa membatalkan puasa. Nomor antrian 16. Kemudian Silakan yang menuju kedua loket adalah 2. obat oles, alet, krim, seperti itu tidak membatalkan puasa karena mereka akan melalui kulit ya, meresap melalui kulit. Jadi tidak membatalkan puasa. Kemudian inhaler atau nebulizer yang semprot untuk asma. Nah, itu tidak akan membatalkan puasa. Kalau mau semprot ya apa-apa, puasanya nggak batal. Kemudian injeksi melalui intramuskular atau bawah kulit, seperti insulin. Ada yang pakai insulin? Itu tidak membatalkan puasa ya, kecuali infus cairan nutrisi. Karena cairan nutrisi masuk pencernaan, dan kalaupun sudah masuk cairan nutrisi itu berarti kan tidak mungkin
orangnya berpuasa. Karena tidak mau berpuasa, sudah harus masuk nutrisi melalui suntikan ya. Kemudian obat kumur. Jadi obat kumur tidak membatalkan puasa selama tidak tertelan. Kalau tertelan dia batal ya. Namanya obat kumur, berarti harus kumur aja. Itu tidak membatalkan puasa. Tapi Bapak Ibu, ini adalah kesepakatan dari para ahlinya dengan para ulama-ulama. Ketika Bapak Ibu ada rasa masih Nomor antrian 17, silakan menuju loket 7. batal apa enggak? Bisa mengkonsultasikan lagi ke ulama atau kiai yang dalam? Tidak, kita semata tidak batalkan puasa. Nomor antrian 17, silakan menuju loket 7. Yang biru, oh enggak. Enggak, tidak batalkan karena ke pernapasan, kanker pencernaan. Jadi tidak akan membatalkan puasa. Tapi seandainya Bapak ragu, Bapak Ibu ragu, bisa tanya ke para ulama, para kiai yang Bapak Ibu serta Ibu yang percaya, bisa ditanyakan lagi. Dari secara medis tidak membatalkan. Sikat gigi kalau tidak terbelah ya tidak membatalkan puasa. Tuh ya. Oke, saya lanjut ya. Ini adalah tips tambahan untuk yang diabetes. Ada yang diabetes? Ya. Jadi kalau untuk diabetes, waspadai hipoglikemik. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah terasa yang diabetes nih ya, kalau sudah terasa seperti tersebut, lemas berlebihan, berkeringat, gemetar atau pandangan kabur, ya, segera batalkan puasa karena berbahaya. Jadi kalau ada tandanya sudah gemetar, lemas, berkeringat, pandangannya sudah kabur, segera batalkan puasa. Ya, kita lebih Nomor mementingkan antrian kesehatannya 18, silakan menuju loket daripada 2. nanti dengan tetap puasa malah jatuhnya penyakitnya malah bahaya. Itu ya. Ini untuk yang diabetes. Jadi diwaspadai ya, Bapak Ibu yang diabetes ya. Kemudian yang hipertensi. Yang hipertensi ini kuncinya harus disiplin minum obat. Minum obatnya harus konsisten. Jangan sampai menghilangkan salah satu, jadi lupa nggak usah dah minum obat, sudah tadi habis buka harus mau minum obat, nggak boleh ya, harus ya bisa minum waktu sahur Pak. Waktu sahur ya, kalau mau dikit apa harus diminum Pak. Jangan pernah melewatkan dosis agar obat tekanan darah tetap terkontrol. Jadi kenapa kok harus diminum? Jangan sampai nggak diminum agar tekanan darahnya terkontrol. Jadi selama puasa, jadi Bapak mau disiplin ya Pak, Bapak minum waktu sahur. Kalau nggak disiplin sama Bapak, tekanan darahnya malah nggak terkontrol. Nanti waktu puasanya malah darahnya nanti tinggi, pusing nanti Pak, waktu puasa. Oke? Jadi gitu. Jadi yang untuk hipertensi jangan pernah meninggalkan minum obatnya ya, harus konsisten ya Pak ya. Disarankan minum saat sahur agar tekanan darah stabil sepanjang hari. Jadi kalau bisa minumnya sahur Pak. Jadi sepanjang hari Bapak menjalankan ibadah puasa, tekanan darahnya stabil. Jadi nggak naik, gitu ya Pak ya. Jadinya puasanya enak juga, ya. Kemudian untuk yang mah atau asam lambung, mungkin ada yang mah atau asam lambung, juga Pak. Oke. Utamakan minum obat pelapis lambung saat sahur untuk mencegah iritasi. Jadi kalau mah itu kan kadang di lapisan lambungnya itu kan entah luka Pak ya, kena asam lambung. Jadi usahakan minum obat pelapis asam lambung. Nanti kalau memang butuh asam lambung, obat apa namanya, obat pelapis asam lambung, biasanya namanya supralfat, itu bisa rebamiprid, itu bisa. Tapi
tetap harus konsultasi ke dokter gitu. Sampaikan ke dokter bahwa saya ada asam lambung, sakit asam lambung dok. Kalau puasa boleh nggak minta untuk obat pelapis lambung? Ini untuk yang ini ya, yang untuk yang punya apa namanya mah. Ya, kalau yang nggak punya mah ya nggak apa-apa. Nomor antrian 19, silakan menuju loket 7. Halo? Mau tanya, kalau punya tiga-tiganya itu gimana? Kalau punya tiga-tiganya, berarti harus ini tiga-tiganya. Jadi periodenya kan kalau diabetes, Iya. waspada, gangguan hipoglikemi. Kalau sudah lemes, sudah ini, sudah gemeteran, berarti harus membatalkan puasanya. Hipertensi, minum obatnya nggak boleh di skip. Minum obatnya nggak boleh dihilangkan, harus rutin. Sahur terus. Kalau orangnya keras kepala ini Gitu ya. puasa gitu kayak di kan Heeh. puasa iman kayak saya katanya ini nggak usah puasa gimana kambuh dok, malam 3 hari emaknya kambuh sampai mual muntah. Oh, Dikasih gitu. tahu nggak mau, jadi itu gimana enaknya? Apa bulan puasa ini masih harus puasa atau enggak boleh? Kondisinya ini kan ya, kondisi pasien ini sendiri-sendiri. Iya. Ada orang dengan kondisinya sama, apa namanya penyakitnya sama, tapi kondisinya beda gitu ya. Saran dari kami harus konsultasi ke dokter. Bukan karena kita tidak memperbolehkan puasa, tidak. Kita cari cara biar ibadahnya jalan, minum obatnya jalan dan ibu bisa sehat, gitu kan. Jadi tetap konsultasi ke dokter aja dengan mengikuti cara ini ya. Kalau diabetes gimana? Nomor antrian 20, silakan menuju loket Ada asam 2. lambung bisa dikonsultasikan ke dokter, dok. Ada nggak obat yang untuk melapisi asam lambung? Nomor Saya nggak- antrian 21, saya nggak- silakan saya pengen menuju puasa nih, loket ya. Nggak 4. mungkin kan gitu. Selama kondisinya stabil, kondisinya oke, nggak lemes, nggak ini ya. Bisa konsultasi. Obat emaknya tanya ke dokter bagian mana? Konsultasinya ke dokter. Poli apa? Nomor antrian 21, silakan menuju loket Yang boleh 4. ya? Bisa nanti tanya ke apoteker mau ambil obat. Nomor apakah antrian dokternya 22, silakan menuju loket 7. penyakit dalam biasanya ada penyakit dalam. Tapi kalau hipertensi, diabetes terkontrol ya. Emaknya yang Nomor antrian 22, silakan menuju loket 7. Ya, bismillah sehat ya Bu. Oke, bisa saya lanjutkan? Oh ya, hindari makanan pedas, asam, bersantan saat berbuka. Nomor Kalau antrian sudah ada 22, mak, silakan hindari menuju loket asam, 7. pedas, bersantan ya pada saat buka ya, biar tidak meningkatkan asam lambungnya. Nah, kesimpulannya nih Bu. Kesimpulannya satu, jangan berhenti sepihak. Jangan meninggalkan memutuskan untuk tidak minum obat secara sepihak. Harus dikonsultasikan dulu, harus sepengetahuan dokter karena akan dapat membahayakan kesehatan. Apalagi penyakit kronis yang harus minum obat secara rutin. Kemudian yang kedua, jadwal harus konsisten. Gunakan jadwal minum obat tetap dan disiplin antara rentang waktu buka puasa dan sahur untuk menjaga kadar obat dalam darah tetap stabil. Jadi harus konsisten. Kalau mau sahur jam berapa, kalau mau buka jam berapa. Jadi kadar obat di dalam darah kita itu stabil. Kalau hari ini sahur, main 1 kali sehari, hari sahur, besok buka. Artinya kan nggak pas 24 jam. Jadi kadar obatnya sudah turun di dalam darah. Otomatis efektivitasnya akan menurun juga. Harus kan sebelum turun sudah ada obat lagi masuk. Nah, harus menjaga agar efektivitas kadar obat dalam darahnya tetap stabil. Ya. Jadi jadwalnya harus konsisten. Kemudian sesuaikan kondisi. Nah, kondisinya beda-beda kan Bu ya. Harus sesuaikan kondisi, nggak bisa disamakan ya. Ingat bahwa setiap pasien memiliki kondisi berbeda. Sesuaikan strategi minum obat dengan kemampuan fisik, anjuran spesifik dokter ya. Sama tadi ya. Jadi kondisi berbeda. Harus dikonsultasikan ke dokter. Anjurannya dokter seperti apa? Itu ya. Kemudian yang terakhir nih ya, bisa tanya ke apoteker. Ya, di sini kita ada apotekernya di rumah sakit, bisa tanya kalau mau ambil obat, bisa tanya, bisa apotekernya mana mau tanya, mau konsultasi obat boleh. Jadi jika ragu mengenai interaksi obat, mengenai
makanan tertentu, segera tanyakan kepada Nomor apoteker antrian 23, untuk menghindari silakan efek menuju samping yang loket tidak 7. diinginkan. Kalau menanya-nanya obat ini, kalau sama makanan ini bisa nggak? Itu bisa tanya ke apoteker. Jadi jangan diam sendiri ya Bu, bisa ditanyakan ke apoteker ya, untuk menghindari efek samping yang diinginkan. Jadi ketika ini minum obat ini efek sampingnya seperti ini, bisa ditanyakan. Kenapa kok bisa efek sampingnya seperti ini? Jadi itu tadi 4 poin kunci yang harus diingat agar ibadah puasa lancar dan terapi pengobatannya tetap efektif. Iya, Bapak Ibu. Terakhir. Jadi saya harap ibadah puasanya Bapak Ibu lancar, kesehatannya Bapak Ibu tetap terjaga. Sekian dari saya. Mungkin kalau ada konsultasi tentang obat bisa langsung ke apoteker RSUD Dr. Abdul Rahim Situbondo. Terima kasih. Saya sampaikan, Mbak. Sudah kurang banyak Mbak Frida. Oke, baik, terima kasih Mbak Frida atas ilmunya yang sangat luar biasa. Nah, saya sekarang akan berikan kesempatan untuk Bapak Ibu ya. Macet ya. Silakan, misalkan ada yang ingin dikonsultasikan mengenai jadwal pemberian obat, silakan. Maupun ada apoteker yang jarang-jarang, Bu, Pak, beliau bisa hadir di sini untuk memberikan sharing pengetahuan kepada kita semua. Monggo saya berikan kesempatan untuk panjenengan atau sobat online yang ada di rumah, silakan bisa tulis di kolom komentar. Silakan menuju loket Ya, 7. nanti akan saya bacakan. Silakan Pak Ibu, Bapak, tanyakan. Silakan, saya ke belakang ini. Silakan, mungkin ada yang mau curhat mengenai obat. Oh, ada. Ya, silakan. Isi. Saya cek ini ya. Oh. Berdiri. Dengan siapa, di mana? Kayaknya ke depan. Dari bagus. Mau nanya obat kalau yang itu minumnya apa gitu kalau puasa? Tuh, baik. Oke, baik. Dari Ibu Miswari dari Asem Bagus. Jauh ya Bu. Naik apa Bu? Oh, naik taksi. Alhamdulillah selamat sampai rumah sakit ya Bu. Semoga nanti pulang sampai Asem Nomor Bagus antrian sehat selamat ya 25. Bu. Silakan Ya, menuju Ibu loket Miswari 4. tanya Mbak Frida, kalau 3 kali sehari obat yang jadwal siang Nomor minumnya antrian kapan? 26. Monggo. Silakan menuju loket 2. Nah, seperti tadi ya Bu, sudah saya sampaikan yang 3 kali sehari itu bisa dikonsultasikan dulu ke dokter. 1, apakah ada obat lain yang sama tapi minumnya sehari 2 kali atau 1 kali? Tetapi kalau dokter bilang nggak ada, yang harus 3 kali itu bisa diminum pada saat rentang dari buka sampai sahur. Nah, katakanlah 12 jam ya, katakanlah 12 jam sampai ya. Jadi buka minum obat yang pertama, kemudian setelah taraweh ya sebelum tidur minum obat yang kedua, setelah itu sahur. Ya, tapi pastikan konsultasikan dulu ke dokter, mungkin ada alternatif lain, ada obat yang daya kerjanya panjang, nah itu bisa dikonsultasikan. Itu sampun paham? Gimana Bu Miswari? Masih ada yang belum jelas? Oke, Bu bisa ke sini Bu, bentar Bu. Ini bentar Bu, tak kasih hadiah. Mau nggak? Lo beneran? Ini HP lo Bu, keluaran 2315. Monggo. Oh ibunya ndak mau ibunya ya wes. Buat saya loh Bu, HP-nya Bu. Oh kasih saya saja, monggo. Semoga bermanfaat ya Bu, sehat-sehat.
Oke. Baik, ada lagi yang mau menyampaikan unek-uneknya? Oh ya, silakan Bu, depan dah Bu, sini Bu. Bu masuk TV loh Bu. Oh enggak. Silakan, dengan Ibu siapa, dari mana? Dari Ibu Hermawati dari mana? Saya akan tanya si Ibu. Makan minumnya sebelum sahur sudah sahur. Sudah Bu pertanyaannya? Ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada. Mbak Frida, ini Ibu Hermawati, mirip nama saya dengan nama saya Hermawati, itu Hermawati dari Mimbo. Katanya nanya, beliau punya obat asam lambung yang diminum sebelum makan. Nah, pada saat ini minumnya buka atau pas sahur, gitu ya? Sebelum buka atau sebelum sahur, gitu. Nomor antrian 27, silakan menuju loket 7. Intinya kan pada saat perut kosong ya. Nah, kalau perut kosong, ibu mau minum waktu sahur, ibu minum obat dulu. Minum obat dulu, dikasih jeda 30 menit, ibu makan sahur. Nomor antrian 28, silakan menuju loket 2. Minum air dulu atau kurma, ya. Habis itu minum obat, baru dikasih jeda 30 menit makan bisa. Itu ya Bu ya, karena minumnya harus perut kosong. Tapi ingat, kalau buka minum dulu, jangan langsung minum obat ya Bu. Minum dulu atau tas kurma, ya. Baru 30 menit baru makan bisa. Itu ya, paham ya Bu? Kasih. Gimana Bu? Sudah paham? Jadi dikasih jeda minumnya. Iya. Oke. Bu mau hadiah nggak Bu? Ah beneran Bu, HP loh Bu. Iya, kasihkan saya kan. Iya, saya kasih loh Bu. Semoga bermanfaat ya Bu, sehat-sehat. Oke Bu Erma ya. Baik, oh difoto Bu, difoto. Lihat difoto. Sudah Mas? Oh sudah. Ya saya mau pasang pose juga. Ada lagi Pak Bu, sebelum saya membacakan pertanyaan online, Bu ada ternyata laris hari ini. Saya bentar liwat dia Bu. Lewat sini. Bentar. Dengan Ibu siapa, dari mana? Bu, salaman dulu Bu. Saya Besuki juga Bu. Iya. Saya Besuki Kota Timur dekat rumah sakit. Iya. Kerajaan. Kerajaan. Selamat datang di situ Bondo ya Bu. Oke. Bu, Snatur. Ya silakan Bu. Saya mau nanya, ini suami saya kan sakit mata. Cara minum obatnya itu gimana? Yang sakit Bapak, sakit mata, cara minum obatnya. Oh gitu, ya. Ya, Ibu Miss Natur dari Besuki Tonggoku Mbak Pri. Tanya Pak Irma. Iya, ya. Sesama warga Besuki ya. Ini bapaknya sakit mata, cara minum obatnya gimana? Gitu. Bu Miss Natur. Kalau boleh tahu obatnya apa Bu? Obatnya yang diminum. Berapa kali sehari? Mata 1. Yang 1? Oh setengah tablet. Berapa kali sehari? 3 kali sehari. Yang 1 2 kali. Satunya 3 kali. Berarti ada 3 obatnya ya. Tetes mata, obat 3 kali sehari, obat 2 kali sehari. Itu ya. Ingat obatnya apa Bu? Saya mau lihat obatnya dulu. Nomor antrian 29, silakan menuju loket 7. Kalau yang tetes mata pasti aman ya. Antibiotik sama anti nyeri. Antibiotik sama? Anti nyeri. Antibiotiknya 2 kali, anti nyerinya 3 kali. Oke. Bu, yang tetes mata aman ya? Bisa ya, tetes mata karena nggak membatalkan puasa. Kemudian antibiotik 2 kali sehari. 2 kali sehari bisa waktu sahur dan buka. Itu sudah mencukupi. Ya. Yang 3 kali sehari itu anti nyeri. Ya, itu diminum kalau nyeri saja. Jadi bisa diminum waktu sahur
Terus habis itu waktu buka, habis itu bisa di tengah malam atau sebelum setelah terawih. Maka yang 3 kali sehari. Itu hanya anti nyeri Bu ya. Jadi kalau nyeri, tapi seandainya nanti udah berapa kali Bapak udah nggak nyeri ya apa nggak dikonsumsi. Tapi kalau antibiotik harus ya bisa. Yang sehari 2 kali itu. Oke, paham Bu ya? Sampun Bu. Sebentar ya Bu. Sebentar. Duduk dulu. Bu, tak kasih hadiah mau? Oh mau, tak pikir tidak mau Bu. Sama orang bersufi ya Bu. Semoga bermanfaat ya Bu. Sehat-sehat Bapak sama Ibu ya. Makasih. Baik, berikutnya. Laris kita dagangan hari ini. Oke. Ibu mau bertanya juga nih? Iya, dengan Ibu siapa? Nah, Kami dari Ramban Kulon, cermai Bu. Naik apa Bu? Bekas taruh minum. Itu kalau minum obat pakai air minum bagaimana ya? Kalau buka itu boleh. Ini air biasa RS. Sudah itu aja pertanyaannya. Oke. Ibu siapa tadi lupa saya? Ibu Suparmi dari Ramban Kulon, Mbak Frida. Jadi beliau minum obat diabetes 2 kali sehari. Oke. Pas berbuka beliau kebiasaan minum air es. Diperbolehkan apa mboten? Gitu. Nomor antrian 30. Silakan menuju loket 2. Bu Suparmi. Seger ya Bu, kalau puasa-puasa buka minum es ya Bu ya. Gitu. Sehari 2 kali aman ya Bu, berarti ya minumnya apa? Cuma boleh nggak sih pakai air es? Menurut ini sih Bu ya, sebenarnya nggak masalah dengan air es. Tapi ya bang es banget, es batu gitu ya Bu ya. Jadi air es, nggak apa-apa Bu, nggak masalah. Iya, nggak apa-apa. Ya, seger ya Bu ya. Nggak apa-apa Bu. Minum pakai air, tapi bukan jangan sampai kayak es batu itu langsung pakai enggak ya. Ya sejuk-sejuk air sejuk gitu. Bu. Terima kasih Bu. Ngapunten hadiah saya sudah habis. Tak pergi dulu ya. Bu sehat-sehat ya Bu. Oke, terima kasih. Oke baik. Sebelum saya berikan kesempatan lagi, saya izin membacakan pertanyaan online dari salah satu follower rumah sakit ya, dari akun Diana Rahman. Ya, mau tanya, kalau pakai insulin suntik siang hari, apakah membatalkan puasa? Dari ini ya, Diana Rahman yang ini tanya tentang insulin. Tadi sudah dijelaskan insulin. Tadi sudah dijelaskan ya, insulin itu tidak membatalkan puasa. Jadi kalau pertanyaannya membatalkan puasa atau tidak, tidak. Jadi tetap bisa digunakan insulinnya, tapi harus dengan konsultasi dokter. Karena insulin ini harus ada perubahan dosis selama pasien itu berpuasa. Jadi ada beberapa dikurangin dosisnya, karena kan kalau puasa jadinya kadar glukosanya itu turun ya. Jadi otomatis ada penyesuaian di sana. Jadi saran saya itu harus dikonsultasikan ke dokter berapa dosis yang dipakai selama berpuasa. Kalau untuk membatalkan atau tidak membatalkan. Seperti itu. Nomor antrian 33. Silakan menuju loket 7. Oke, baik. Berarti kesimpulannya harus ada penyesuaian dosis selama fase puasa, gitu ya. Karena efek sampingnya menurunkan kadar gula darah. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Begitu ya. Oh, mana tadi Bu Suparmi? Ke sana. Ke lantai 2. Hah? Ke lantai 2. Oh, sudah naik. Poli apa tadi ya? Lupa nggak tanya. Oke, baik Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan lagi mungkin di sini? Oh ya, boleh. Kayak familiar saya ya Mbak. Oh iya, sehat-sehat Mbak. Oh, alhamdulillah. Dengan Mbak siapa dari mana? Nama saya Dia, saya dari Talkanda. Mau tanya, kan saya mengkonsumsi obat dari Polijiwa setiap hari, terus 2 kali sehari. Kadang kalau puasa itu saya minumnya buka sama sebelum tidur itu tidak apa ya, soalnya sahur itu kadang lupa. Kalau setelah sahur kan masih cuci piring, ini
ini masih ada kerjaan yang lain, jadi kadang lupa, jadi saya minumnya sebelum tidur. Itu Mbak Dia, mana rumahnya? Oh, Tarkanda, Mbak Dia. Oke. Dekat. Naik apa Mbak? Helikopter? Ya, jadi beliau rutin mengkonsumsi obat yang biasanya 2 kali sehari, intervalnya harusnya pagi sama sore. Ya, karena beliau lupa, jadi diminumnya pas buka sama sebelum tidur. Takut lupa, apakah diperkenankan? Baik. Ibu biasanya gitu ya Bu ya. Takut lupa soalnya kalau sahur repot gitu ya. Kalau untuk interval antara buka puasa sampai mau tidur itu sebenarnya kurang, intervalnya nggak masuk. Takutnya nanti yang waktu ini kadar obatnya sudah turun, jadi harusnya naik lagi jadi turun, jadi nggak efektif. Jadi harus memang rentannya harus sesuai. Nomor Jadi saran antrian kami 34. itu harus Silakan buka menuju loket sama 1. sahur. Iya. Sudah makan apa sebelum makan minumnya? Sudah makan. Kalau saran kami harus ini, karena kita harus intervalnya. Kalau itu terlalu pendek, otomatis nanti waktu sudah malam ke pagi itu turun ada obatnya. Iya, terlalu lama, jadi nggak efektif. Gitu. Mungkin nggak kelihatan, cuma di dalam tubuh ini nggak efektif, kami nggak akan mencapai efek terapinya. Jadi seperti itu. Ya, saya semangat dulu. Baik, Mbak Dia. Halo. Oke, gimana? Jadi diusahakan sesuai jadwal nih. Karena masing-masing obat punya fungsi sendiri-sendiri, gitu ya. Jangan lupa. Jadi sebelum Arafora, minum dulu obatnya, gitu ya. Oke? Sini Mbak, tak kasih hadiah. Sekalian reunian. Ya, beliau dulu adalah salah satu pegawai rumah sakit, ya di koperasi dulu. Sekarang sudah resign ya, mengurus keluarga. Oke, alhamdulillah sehat sampai hari ini. Ya, Silakan menuju loket 7. sama Mbak Frida deh, kan Mbak. Dek, kamu ngadep sini. Ya, sehat-sehat ya Mbak Dia. Nggak nyangka ketemu lagi di sini ya. Ada lagi Pak Ibu, sebelum kita akhiri, satu lagi deh. Cukup? Wow, saya tahu ini tadi naga-naganya mau nanya. Cuma dia kayaknya nanya enggak ada hadiahnya apa enggak gitu ya Pak ya? Oh enggak. Oke. Dengan Bapak siapa dari mana? Dwi Arianto dari Talkanda. Ya. Baik. Udah. Saya tidak tahu pendatang soalnya saya. Ya, yang saya tanyakan, saya kan hipertensi. Dulu pernah kolab. Nah, dari dokter saraf dilarikan ke poli jantung. Nah, yang saya tanyakan, apakah obat pengencer darah itu harus diminum seumur hidup atau bisa di stop atau bisa diturunkan dosisnya atau bisa tidak kira-kira gitu. Soalnya saya rasa kalau misalkan minum yang kan kadang ada yang 85, ada yang 70, ada yang 80, sekarang malah 100. Nah, sedangkan yang 100 mili itu diminum di perut perih. Nah, ya di perut perih. Kira-kira bisa nggak misalkan diturunkan lagi gitu? Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 7. Oke. Siapa Bapak saya manggilnya ya? Panggilannya Nana. Kayak tabu Mas. Dwi Arianto terus Nana. 36. Silakan menuju Oh, loket anak 7. Nana. Monggo. Lenggah rien. Saking pundi to jenengan kok Jawi? Ini Kebumen. Nomor antrian 37. Silakan Terus menuju temen iki loket apa? 4. Oh ngajar kan SI apa? Dawan buah. Sama dangu. Oh, guru olahraga pasti. Oh ya. Bawa sempritan soalnya. Oh, nggih. Nomor antrian 37. Silakan menuju Oh, loket jenengan. 4. Monggo dijawab. Mas Dwi Arianto tapi Pak Nanang. Pak Nanang, Pak Guru. Semoga nggak roaming sama yang lainnya ya. Roaming kalau bisa jawab.
pengencer darah. Ya, pengencer darah itu mau berhentinya kapan itu harus konsultasi dokter atas instruksinya dokter. Jadi biasanya memang harus seumur hidup untuk pengencer darah itu. Nah, untuk apa mau itu dihentikan atau diturunkan itu instruksinya dokter. Jadi kenapa kemarin perih ya, perih di lambung. Jadi memang ketersediaan obat-obat pengencer darah ini kadang ada yang kita dapatnya itu ada yang salut. Kalau tablet salut itu insya Allah nggak perih di lambung. Tapi kalau yang nggak pakai tablet salut itu ya memang agak perih. Jadi kita siasatinya yaitu minumnya harus ada makan dulu supaya nggak terlalu perih. Kalau untuk kenapa kok 100 mili? Kan biasanya 80 ya Pak. Terus itu dikasih 100 mili. Supaya dokternya yang ada itu. Ya memang Pak. Kadang kan kita ini kondisi di pasaran mungkin yang ada masih ada 100 mili. Jadi sebenarnya tuh efeknya juga apa namanya sama. Bukan karena dosisnya dinaikkan enggak. Gitu loh. Nanti kalau ada yang 80 mili kita pakai yang 80 mili. Ya. Ya. Kan lebih rendah ya? Ya Pak. Karena ketersediaan daripada tidak minum obat, jadi kita konsultasi ke dokter, dok gimana kalau pakai 100 mili? Dokternya oke, karena apa? Daripada pasien nggak minum obat, nanti apa namanya efeknya jadi pasiennya malah bahaya kan? Ini ya Pak ya, jadi tetap harus minum obat dan ya kalau memang perih Pak, nanti Bapak makan dulu, habis makan dulu. Oke Pak, semoga sehat-sehat ya Pak. Pak Nana, pripun? Alhamdulillah. Pak sehat-sehat ya? Masih ada hadiah kita? Oh ada ternyata. Terus jenenge jenengan Pak. Mau saya foto-foto, foto-foto monggo. Oke. Nomor antrian 38, silakan menuju loket 4. Dari SD Dawan 2 ada yang ikut join nggak ya? Ini ada Pak Nanang di sini. Ada Pak Guru di sini. Nggih. Pak sehat-sehat nggih Pak Nanang, matur nuwun nggih. Mbak satu lagi deh. Ini mungkin juga pengalaman di sini ya Pak. Misal nih kita mengkonsumsi obat diabetes khusus bagi penderita diabetes. Beliau minum obat anti diabetes 1 kali sehari, minum pagi biasanya. Nah, karena puasa, dosis yang harusnya diminum pagi dialihkan ke buka puasa. Itu apa diperbolehkan? Nah ini pertanyaan ini ya. Jadi kalau namanya 1 kali sehari, kalau untuk pasien diabetes ya hanya 1 kali, sebenarnya itu nggak masalah. Ya asalkan ini ya apa namanya pasti konsisten minumnya di jam-jam segitu. Jadi kalau mamanya mau pakai malam hari ya nggak apa-apa kalau mau malam hari. Kalau mau pagi hari cuma ya harus konsisten seperti itu. Kecuali kalau hipertensi ya, hipertensi itu lebih baik pagi sahur karena biar menjaga tekanan darahnya biar stabil di waktu selama puasa. Nah kalau diabetes kan mungkin nggak apa kalau waktu puasa kan intake makanan juga ini ya turun, jadinya juga nggak masalah sih. Kemasan malam juga nggak masalah. Seperti itu. Masih bisa ditoleransi gitu ya. Sedikit pertanyaan menggelitik dari saya pribadi. Tadi di slide disebutkan bahwa obat anti hipertensi pada saat berpuasa disarankan memang Nomor pada pagi antrian hari untuk 39, menjaga kestabilitas silakan tekanan darah. menuju loket 2. Nah, misal nih Mbak, kalau misalkan pada saat puasa kan pagi sebaiknya Nomor antrian diminimalkan lah ya 40, silakan konsumsi menuju obat, loket dialihkan ke 4. sore hari. Nah, misalkan sekarang minum pagi, besok karena puasa saya ganti ke malam, jadi intervalnya kan sudah lebih dari 24 jam. Itu bagaimana Mbak? Apakah masih bisa diperkenankan atau bagaimana? Penyesuaian awal ya. Jadi penyesuaian awal dari biasanya itu dia malam, biasanya pagi, biasanya malam. Balikannya ya. Jadi kalau interval perpindahan itu nggak apa-apa. Asalkan nanti, karena kan kita nggak bisa. Kalau pakai sekarang malam, umpamanya besok malam lagi, nanti kan kita maunya pagi nih, jaga pagi ya.
Yang apa diminum pagi-pagi, seterusnya baru pagi-pagi. Kayak gitu. Jadi selama perpindahan itu nggak apa-apa. Hanya satu ini apa namanya? Mungkin waktunya rentangnya agak pendek atau agak terlalu panjang. Nomor antrian 41, silakan menuju loket 7. Malam berikutnya jadi lebih 24 jam, yaitu nggak apa-apa untuk perpindahan. Penyesuaiannya. Nomor antrian 41, harus menyesuaikan. Kalau malam aja, kalau pagi aja gitu. Baik, terima kasih Mbak Frida. Sudah ya Pak, Bu? Sepertinya Mbak Frida juga harus melanjutkan pelayanan. Baik, terima kasih perhatiannya Bapak Ibu. Akhiri sesi kegiatan edukasi kita hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di bulan depan di lain kesempatan, tentunya dengan narasumber yang lain yang tidak kalah menarik juga, gitu ya. Kalau misalkan ingin konsultasi lebih lanjut tentang obat, kita bisa menghubungi kemana Mbak Frida? Ke Depo Farmasi, jadi tanya apotekernya, nanti bisa konsultasi di sana. Nomor Apotekernya siapa ada? antrian Ada. Nanti silakan kalau menuju semua loket apoteker di 2. sini bisa memberikan edukasi. Nomor Baik. antrian 43, Iya, silakan menuju jadi loket 6. pesan dari Mbak Frida, kalau misalkan panjenengan ambil obat yang disebutkan oleh dokter, misal ada yang kurang paham atau tidak paham, bisa langsung ditanyakan pada saat mengambil obat ke apoteker yang berdinas di Depo Farmasi. Jadi jangan hanya ambil, Pak mau ambil obat, Bu, mau ambil obat atas nama ini. Jadi langsung diambil tanpa konsultasi terlebih dahulu, gitu ya. Disarankan untuk berkonsultasi, apalagi ini persiapan bulan puasa, gitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup kegiatan kita hari ini. Pak, Bu, sehat-sehat ya selama berpuasa. Puasanya lancar, ibadahnya lancar, tetap sehat, obatnya juga rutin. Baik, terima kasih. Saya Irma dari unit promosi kesehatan Rumah Sakit Undur Diri. Mohon maaf bila banyak kekurangan pada pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu paksa ya.